Halo teman-teman Tumbuh, hari ini kita bakal denger langsung sharing dari Bro Gary nih. Halo, halo. Ger, halo. Thank you Halo, banget Bro ya udah Steven. meluangin waktu Iya. nih buat sharing ke Thank you teman-teman. juga udah diundang. Wah, perkenalin dulu nih, jadi Bro Gary ini adalah founder dari brand Artisan Pro. Jadi buat teman-teman yang cewek ataupun teman-teman yang berkecimpung di dunia makeup artist pasti tahu nih dengan brand bulu mata merek Artisan Pro ini. Nah, oke, langsung aja Bro Gary boleh coba ceritain sedikit nih sebenarnya Artisan Pro ini apa aja sih, ada apa aja gitu. Boleh Bro Steven. Jadi kita mulai itu dengan bulu mata palsu kebetulan ya, tapi baru tahun kemarin ini kita ada launching juga untuk brand kosmetik, untuk produk kosmetik juga ya. Nah, itu kita mulai dengan eyeliner gel ya. Kemudian kita juga ada launching juga loose powder. Itu dua produk kosmetik kita yang baru launching di tahun kemarin ini. Ya, tapi selama 5 tahun sebelumnya kita memang fokus di bulu mata palsu seperti yang bisa dilihat di depan ini ya. Jadi kalau boleh nambahkan dikit, kita punya dua brand sekarang. Satu itu Artisan Pro yang brand utama kita, dan yang kedua ini brand yang sebenarnya launchingnya pas pandemi kemarin ini. Iya, jadi ini umurnya baru 2 tahun nih November ini. Nah, ini namanya Mercredi. Jadi kalau dalam bahasa Perancis dia artinya hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena ini boleh dibilang lahirnya di hari Rabu dan semua campaign-campaignnya dia juga akan berada di hari Rabu sebenarnya gitu. Oke bro, nah bulu mata dari Artisan Pro ini kan udah terkenal banget dan gue denger-denger udah sampai go internasional kan. Nah, Betul. boleh cerita dikit nggak sebenarnya awal mulanya tuh dari kayak kenapa lu bisa ngebangun Artisan Pro ini, gimana ceritanya sih awalnya gitu? Karena teman-teman di sini tuh banyak banget yang mereka itu usianya 20-an dan mereka tuh pengen bikin bisnis tapi masih ngeblank, nggak tahu mulai dari mana, dan mungkin dengan cerita lu mereka bisa jadi terinspirasi. Oke, sebenarnya banyak ya kalau kita boleh bilang cara untuk mulai sebuah bisnis ya. Nah, kalau di kita kebetulan ini sebuah bisnis kesempatan. Ya. Jadi dulu saya dengan partner saya, founder yang lainnya itu juga, kita itu usahanya di fotografi wedding. Oke. Ya, di kala itu sekitar 6-7 tahun yang lalu ya, kan kita banyak nih kenal makeup artist. Salah satu yang mereka paling sering keluhkan itu adalah desain bulu mata palsu yang itu aja. Jadi ya kalau masa itu Bro Steven ya mungkin ya ke pasar baru anggap aja ya, lihat cari-cari bulu mata brand A, B, C, D, E itu sama semua desainnya gitu. Jadi untuk makeup artist itu mereka nggak punya keluasaan untuk bikin signature makeup mereka gitu. Nah, disitulah kita melihat oh ini sebuah istilahnya sebuah pain point ya kala itu ya. Jadi kita coba masuk, kita coba bikin sendiri, desain sendiri bulu mata palsu itu ya, dengan kita juga memberikan makeup artist ini space itu loh. Kita tanya ke mereka ya, sukanya kayak gimana, butuhnya kayak gimana, desainnya seperti apa. Jadi kita mendengarkan kemauan mereka, ya kemudian kita buatkan, kita buat sampel, dan akhirnya kita launch di 6 tahun yang lalu itu dengan salah satu makeup artist yang lumayan senior ya, Kodoni Lim. Nah itu bulu mata dia itu Classic CL 1641, ya dari dulu sampai sekarang itu masih di bestseller. Gitu. Jadi ini bulu mata yang bisa bilang bulu mata basic yang semua orang pun pakai, gitu. Berarti bisa dibilang startnya itu awal mulanya dari ngelihat problem ya? Iya, betul. Yang dialamin sama orang-orang yang emang sehari-hari pakai bulu mata. Iya, betul sekali. Nah, tapi boleh cerita lagi nggak bro? Kayak awal mulanya banget itu kan, maksudnya sekarang kan besar banget nih brandnya, kan maksudnya terkenal kayak orang sebut Artisan Pro biasa orang udah pada tahu. Nah itu tapi awal mulanya kan pasti start dari zero lah ya, maksudnya start dari awal bisa dari kayak zero to hero tuh gimana bro? Kayak apa aja sih kayak yang dilakuin? Boleh share saya? Oke. Yang pasti kita mendengarkan suara customer kita ya. Jadi kan emang makeup artist itu merupakan customer kita ya. Salah satunya ini kita coba mendengarkan mereka, tadi yang seperti udah saya kemukakan sebelumnya ya. Ya, jadi problem mereka apa, kita dengarkan. Jadi kita sebagai sebuah brand itu kita berusaha untuk mendengarkan user kita gitu ya. Ya, mereka butuhnya apa, kita coba berikan apa yang mereka butuhkan. Salah satunya itu ya. Nah, itu sih salah satunya yang membuat kita berangkat dari belum ada apa-apa ya sampai sekarang ini gitu. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan apa yang customer kita butuhkan gitu loh. Jadi jangan buat apa yang kita mau, tapi buat apa yang user kita perlukan gitu loh. Ya ini karena banyak banget tuh anak muda
muda zaman sekarang tuh yang kalau misalkan bikin bisnis, mereka tuh cuma mikirnya, oh gue pengen bikin bisnis yang unik, pengen bikin yang beda, tapi belum tentu apa yang ide yang mereka punya tuh belum tentu orang butuh gitu kan. Betul sekali. Oh ya, gue juga sering banget nih dapat pertanyaan dari teman-teman yang mereka tuh pengen bikin usaha, tapi mereka bingung modalnya dari mana gitu. Nah, boleh cerita dikit nggak bro? Dulu awal-awal tuh waktu bikin Artisan Pro modalnya dari mana sih? Gimana nih? Kalau kita kebetulan modal dari founder ya. Founder. Kita modalnya kecil banget sih dulu ya, kalau boleh dibilang yang aku nggak bisa bilang ya kebetulan. Tapi boleh dibayangkan awal mula kita start itu kantor kita itu di kamar kos-kosan. Gitu, dari satu kamar kos-kosan untuk isi stok-stok kita ya, bulu mata, sampai akhirnya dalam kurang lebih 1 tahun kita nambah lagi kamar kos kedua, kamar kos tiga, kamar kos keempat. Akhirnya di tahun kedua kita, oke, ya udah saja kita pindah ke ruko. Jadi kalau dilihat di sekarang ini ya, ini ruko pertama kita. Nah, dengerin tuh. Jadi kalau misalkan mau bikin usaha, start aja dari kecil dulu ya kan ya? Betul. Kita nggak perlu kayak start langsung jadi yang benar-benar gede banget. Kalau kayak kita mau mulai bisnis yang gede dan sustainable ya pasti dimulai juga dari kecil juga gitu. Betul. Jadi kalau aku boleh tambahkan ya, kalau kita mulai dari kecil, kita punya kesempatan dan waktu untuk belajar. Ya, kalau dibandingkan dengan kita langsung start gede ya, istilah gini, kalau kita belajar berenang, lebih baik di mana nih? Belajar berenang di kolam renang atau belajar berenangnya langsung di lautan? Nah, itulah perumpamanya seperti itu gitu. Benar. Itu semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang bingung modalnya dari mana ya. Oke. Boleh spill nggak bro? Kira-kira nih kalau misalkan dari penjualan Artisan Pro nih, kira-kira sebulan tuh omsetnya bisa berapa sih? Atau kalau misalkan nggak boleh sebut omset, bisa mungkin bocorin kayak bisa berapa pasang bulu mata gitu? Oke, kalau omset mungkin belum boleh ya, karena kita belum terbuka. Iya. Tapi kalau berapa piece-nya, kita produksi sekarang ini sekitar on average ya 80.000 sampai 100.000 pasang bulu mata per bulannya. Wow. Ya, itu kurang lebih produksi kita. Ya, itu kebayang nggak berapa banyak kira-kira 80.000 sampai 100.000 bulu mata? Bayangin sendiri aja. Boleh kasih tau nggak sepasang bulu matanya harganya kira-kira berapa? Range-nya gitu. Kalau kita starting, kalau yang ini ya, kalau yang Artisan, yang ini berarti, mulai dari 28.000, untuk Artisan paling mahalnya di 55.000. Nah, kalau ini memang Mac Ready ini harganya di 18.000. Jadi tadi kan aku sempat bilang ya, ini kita mulainya pas pandemi. Ya, jadi yang Mac Ready ini memang kita buat dalam pikiran kita, oke, ini habis masa pandemi nih ya. Itu kalau nggak salah setahun setelah pandemi dimulai. Kita melihat makeup artist user kita baru mulai lagi nih balik kerja. Ya. Kalau namanya orang mulai balik kerja, mungkin nggak bisa langsung ambil yang premium. Jadi kita bikinkan solusi mereka, oke, ini kita bikin yang versi affordable-nya. Itu bahannya sama, tapi emang desainnya ini lebih simple, makanya harganya pun bisa lebih affordable. Oke. Bisnis yang besar itu gue percaya pasti mereka tuh punya kelebihan gitu, kayak kelebihan dari masing-masing. Nah, tadi kan sebenarnya sempat udah disinggung sedikit sih dari kayak kelebihan Artisan Pro itu kan selalu mendengarkan usernya lah. Betul. Ya. Ada nggak misalnya kayak kelebihan lain yang mungkin belum di-mention yang bisa dibagiin ke teman-teman supaya bisa jadi inspirasi ya? Oke. Tadi saya ulang ya, yang pertama tadi kan lebih ke desain. Jadi kayak memang kita desain ini kita desain semuanya. Jadi salah satu partner saya itu memang dia gambar bulu mata itu dari awal ya. Kemudian diterjemahkan ke sampling, dari sampling akhirnya jadi barang yang jadi gitu ya. Kalau sempat main ke website kita itu juga punya lumayan banyak kolaborasi dengan makeup artist. Ya, karena kita percaya setiap makeup artist itu punya style masing-masing. Ya, maka dari itu nih SKU kita nih kebetulan lumayan banyak. Kita punya lebih dari 100 SKU. Ya, untuk brand lokal ini termasuk yang banyak sebenarnya. Ya, itu salah satu plus point kita. Jadi setiap makeup artist punya style masing-masing. Kita bisa provide style itu. Nah, itu salah satu lagi plus pointnya kita ya. Kita pun juga sangat mensupport community kita. Jadi kita bisa dibilang bukan menganggap customer kita customer, tapi ya itu our friend, komunitas kita, ya mereka yang istilahnya stakeholdernya kita gitu. Jadi nih salah satunya kita punya program namanya Mon Artisan Les Stars, ya. Jadi itu kita mengumpulkan makeup artist baru, kita berikan mereka sebuah wadah, istilahnya kita latih mereka. Salah satunya kita latih nih, cara mereka mempresentasikan mereka punya social media, ya, cara mereka menginfluence juga, ya, selain cara makeup ya tentunya ya, kan itu basicnya, gitu. Jadi dengan
program ini, kita cuma mensupport mereka agar mereka semakin maju. Ketiga ini kita bilangnya lebih kita build up the community, gitu. Oke, berarti yang pertama itu desain, yang kedua itu adalah bisa dibilang tuh bulu matanya adjustable lah ya maksudnya. Yeah. Jadi setiap mereka tuh bisa bikin bulu mata sesuai dengan desain masing-masing. Dan yang ketiga itu komunitas. Nah, Yeah. komunitas ini penting banget apalagi di bisnis zaman sekarang tuh. Betul sekali. Komunitas tuh ibaratnya apa ya, kayak ya bisa dibilang kayak from the community, tapi kayak kita give back juga kayak to community ya kan. Betul. Oke, di dalam bisnis itu mungkin orang tuh kayak ngesannya bisnis itu gampang kayak misalnya kayak oh bisnis kalau misalnya kita bikin bisnis langsung cuan lah, langsung jadi kaya kayak gitu lah. Nah, boleh sharing nggak sebenarnya dalam lu bikin bisnis bro, apa aja sih struggle-nya? Mungkin ya beda-beda tiap orang juga ya, beda-beda tiap bisnis, beda-beda style bisnis juga masing-masing ya. Ya, tapi kalau di kita, struggle-nya kita juga lumayan sih. Salah satunya nih, pabrik bulu mata itu sudah terbiasa dengan desain-desain yang itu aja. Nah, ketika kita datang, kita pingin desainnya baru semua. Nah, boleh dibilang ada resistensi lah di sana gitu loh. Sampai mereka akhirnya juga mau coba develop bareng dengan kita juga gitu. Nah, dan itu takes time, ya. Istilahnya barang reject di awal-awal pun itu banyak gitu. Itu salah satu dari struggle-nya kita juga, ya. Mungkin salah yang lainnya lagi bisa juga di SDM, ya, sumber daya manusia. Ya itu kan kayaknya tiap bisnis pasti ada kendala di sana gitu, pasti punya isu di sana. Mencari orang-orang yang tepat untuk pekerjaan yang spesifik. Pernah ada juga yang istilahnya kita pilih, oh ini kayaknya oke nih, tapi ternyata cuma sehari masuk terus besok keluar, ada. Kalian pasti akan menemukan nih struggle dalam mencari SDM yang tepat nih, pasti akan menemukan. Kalau misalnya tadi seperti mention yang produksi 1000, reject 500, Iya. itu kira-kira gimana bro? Maksudnya kayak cara nanggulangin itu? Ini semua pun sudah dihitung dalam finansialnya kita. Sudah adalah alokasi untuk barang-barang reject ya. Khususnya kalau misalnya kalian mau usaha di bisnis yang ada barangnya nih ya. Itu satu hal yang kalian harus persiapkan. Gitu, barang-barang yang kemungkinan reject nih, berapa persen alokasinya. Jadi manajemen resiko tuh perlu banget, Betul. penting banget. Maksudnya jangan kita ngerasa bisnis itu nggak ada resikonya. Iya. Resiko itu justru banyak banget. Cuman tugas kita sebagai pebisnis ya kita harus menghitung manajemen Betul. resiko itu gitu. Nah, dari Bro Gary nih, ada nggak sih kayak kunci sukses atau kayak pegangan sebagai entrepreneur gitu? Oke, jangan takut memulai, Oke. jangan takut gagal. Oke. Gitu. Itu paling nggak dua ini dipegang lah. Kalau udah mau jadi pebisnis, mau jadi entrepreneur, paling nggak dua ini harus pegang. Jadi jangan takut mulai. Kadang nih kita kayak saya orangnya tuh kalau mau mulai sesuatu tuh A, B, C, D, E-nya itu harus udah jelas nih. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu menghitung, terlalu concern akan A, B, C, D, E-nya, kita nggak akan mulai. Gitu. Aku sekarang lebih ke, oke, A, B, C, D-nya udah clear, DE-nya ini kalau kita lihat, oh ini nggak terlalu esensial lah, oke, go aja dulu. Gitu. Yang pentingnya esensialnya aja. Misalnya mau launching ini, oke, modalnya berapa, jualnya berapa, target marketnya berapa. Udah. Jangan dipikirkan, nanti usernya nerima nggak ya? Nanti ininya gimana ya? Nah, kalau kita terlalu mikirin yang hal seperti itu terlalu banyak, nggak akan mulai juga. Gitu. Dan jangan takut udah gagal. Gitu. Gagal itu bumbu lah dalam usaha. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mulai-mulai ya kita mungkin nggak akan bisa ketemu dengan peluang lain gitu. Betul kan, sekali. Sama juga halnya dengan gagal. Kegagalan tuh ngasih kita data lah ya. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak data yang kita punya. Jadi ibarat kayak sukses itu misalkan datanya ya misalnya A, B, C, D, E. Ya kalau misalnya kita gagal berkali-kali ya lama-lama data kita komplit ya. Akhirnya kita Betul. bisa capai sukses lebih cepat. Nah terakhir nih bro, buat teman-teman yang sekarang usia 20-an lagi dan mereka tuh sekarang lagi berjuang nih, apa pesan buat mereka? Balik ke tadi kali ya. Balik ke tadi. Jangan takut mulai, jangan takut gagal. Oke. Itu dulu aja sih. Itu. Ya, tapi jangan jumawa juga. Gimana tuh? Jumawa tuh kayak ya udahlah nggak usah bikin apa-apa, langsung aja terjun. Nah, jangan juga. Oke, jadi itu dia pesan dari Bro Gary, jangan takut gagal, oke, jangan takut mulai, Iya. dan jangan jumawa juga gitu kayak harus mikirin dari beberapa aspek yang esensial dan penting. So itu dia, thank you banget ya bro udah mau Thank you sekali, waktu, Bro Steven. udah mau Udah nungguin share juga. ini tentang pengalamannya dari
Artisan Pro sampai sebesar sekarang. So itu dia. Thank you teman-teman. See you di video selanjutnya. Thank you. Bye.